Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina nurullah 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 Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Semoga semua yang hadir dan keluarganya husnul khotimah. Setan iblis laknatullah itu bukan segalanya, dia gak akan mampu mengganggu, mengayun-ayun hamba-hamba yang selagi hidup selalu memohon pertolongan Allah. Kita punya Allah. Itu yang disampaikan guru kita, alhamdulillah. Tapi jangan takut. Kita mohon kepada Allah kematian kita, ya Allah, menjadi paling bahagia dalam hidup kita. Kita mohon kepada Allah saat meninggal kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan rindu, dalam keadaan Allah sayang kepada kita. Jadi bukan karena kita dibekali oleh ilmu macam-macam, yang pasti selamat dalam perlindungan Allah, bukan dari dia pintar. Ya. Coba kita analisa sekarang sedikit saja. Orang yang ngebut, dia ngantuk, truk berhenti ditabrak, mobil berhenti ditabrak, pembatas jalan ditabrak. Lalu dia jalannya pelan, santai. Ada truk remnya brong, ada bis remnya brong, ditabrak, dia bermotor dan mobil banyak celaka. Di jalan tiba-tiba longsor, ketutup. Tiba-tiba banjir bandang. Jamaah majelis taklim Rasulullah SAW, semoga semuanya husnul khotimah. Jangan takut menghadapi kematian. Bagaimana cara nggak takut? Selalu kita mempersiapkan diri, atiullah wa atiu Rasulullah SAW. Selalu berzikir la ilaha illallah. Dan dalam berzikir kita memohon pertolongan Allah. Gak bisa seorang hamba saya mau zikir khusyuk, gak mampu dia mendatangkan khusyuk. Dia baru akan khusyuk bila dia pergi kepada Allah. Ya Allah, arzikni supaya saya bisa berzikir dengan khusyuk, ya Allah. Baru itu khusyuk datang. Begitu juga dengan sakaratul maut. Selagi kita masih hidup, setiap waktu mohon pertolongan Allah. Saat kita meninggal, ya Allah, saat meninggal, Allah lindungi dari hasutan iblis laknatullah, dari gangguan iblis laknatullah, supaya nggak bisa dekat kepada kita, supaya nggak bisa ganggu kepada kita. Yang pasti pertolongan itu milik Allah. Nah, tentu dalam keadaan seperti itu, doa itu tentu kita juga menjauhkan diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah. Memperbaiki diri kita. Kita selalu mengingat dosa-dosa kita, selalu mengingat aib-aib kita dan bertobat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hutang-hutang kita memang punya hutang duit saja? Enggak. Hutang dosa juga lebih banyak dari hutang duit. Bagaimana itu hutang dosa? Kita tiba-tiba gibah sama si fulan. Si fulannya kita udah nggak tahu dia ada di mana. Dan saat gibah mungkin kita nggak ingat kita sedang gibah dengan si fulan. Si fulannya nggak tahu bagaimana. Itu hutang dosa sama si fulan. Yang bisa menolong itu, bisa melunaskan hutang itu hanya Allah. Bagaimana kita begitu ingat mau bertobat, nggak ketemu sama si fulan. Hal-hal dosa-dosa ini yang menghalangi kita untuk husnul khotimah. Oleh sebab itu selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nanti insya Allah nggak ada mangkok yang goyang-goyang mengganggu kita, digoda setan. Insya Allah Allah jaga kita, iblis itu nggak bisa dekat kepada kita. Ya.
Kita selalu memohon pada Allah, ya Allah, meninggalnya nanti kita dalam keadaan bahagia, jangan susah. Mohon keadaan bahagia, dalam keadaan Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, semuanya selesai. Allah jaga, Allah selamatin kita, sayang Allah sama kita. Kita nggak mengharapkan si A, si B, si C. Allah yang maha berkuasa segala-galanya. Jamaah supaya jadi lampu di mana semua jamaah tinggal, semoga jadi cahaya di situ, cahaya atiullah wa atiur Rasulullah. Ingatkan keluarga kita, tetangga, teman-teman kita supaya jangan berkhianat kepada Allah. Orang yang berkhianat kepada Allah itu celaka dunia akhirat. Jangan diharap dia bisa husnul khotimah kalau dia berkhianat kepada Allah. Apa itu pengkhianat kepada Allah? Dia mendustakan Allah. Ya, dia berjanji iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dia dusta. Dia bisa meminta kepada yang lain pada selain. Ini yang harus dijaga nomor satu. Karena Allah paling murka, paling marah kepada orang yang menyekutukannya. Dan dalam jamaah boleh uji coba, tapi jangan diceritakan siapapun juga. Kalau jamaah mau mengerti, itu marahnya Allah kepada hambanya yang menyekutukannya, dan dia nggak bertobat sampai dia meninggal. Coba kalau jamaah ingat-ingat, punya teman yang suka pergi ke dukun, dia sudah meninggal, coba kirimin doa, kira-kira ngebal apa enggak? Kalau jamaah bisa ngerasain, susah. Ya, susah. Orang yang meninggal dia dalam keadaan menyekutukan Allah, dikirimin doa, di apa juga kayak ngembal. Nah, jaga kesetiaan kita kepada Allah. Jangan mau kita berbagi sedikit saja kepada yang lain. Kita hanya setia pada Allah, atiullah wa atiur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti ini insya Allah yang akan menyelamatkan kita. Allah yang akan menyelamatkan kita. Jangan takut menghadapi mati, tapi takut akan dosa-dosa kita. Nah, dengan takut terhadap dosa-dosa kita, kita perbaiki, istighfar, mohon ampun, dan berlindung kepada Allah. Amalan yang disenangi Allah pertama adalah soal sholat di awal waktu. Kita perbaiki. Yang sholatnya kadang-kadang telat, perbaiki sebisa-bisanya. Yang pandangan matanya suka melihat yang bukan haknya untuk dilihat, coba berpaling, diperbaiki. Lidahnya yang banyak gibah, coba kita perbaiki. Dan itu yang mau memperbaiki, kalau nggak minta tolong kepada Allah, nggak akan dia mendapat kebaikan. Allah yang bisa menolong kita. Jamaah rahimakumullah, sudah dekat waktu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dan seluruh keluarga kita dalam keadaan Allah sayang kepada kita, dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam husnul khotimah melafazkan la ilaha illallah. Dan kubur kita kelak dan keluarga kita semoga Allah jadikan taman surga. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sawabuluki kulli ma'mul wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.